Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Destri Nur Hasana dengan NIM 555-2180136 dari kelas praktikum PDBKC. Di video part 1 sebelumnya, saya sudah memasukkan data awal perusahaan hingga memasukkan saldo persediaan barang dagang. Nah, dan di video part 2 kali ini, saya akan memasukkan transaksi-transaksi yang terjadi pada PD Pelangi dan akan dimasukkan ke dalam aplikasi My Accounting versi 19. Di sini bisa kita lihat terdapat transaksi 1 sampai dengan 15 yang terjadi pada tanggal 1 Desember 2020 hingga 26 Desember 2020 yang akan kita masukkan ke dalam aplikasi My Accounting. Nah, kita kembali ke aplikasi accounting-nya. Pada halaman utama ini, kita klik open karena kita sudah memiliki data perusahaan yang sebelumnya kita buat dan sudah menyimpannya. Lalu kita open datanya ini, lalu kita oke. Ini kita pilih yang ketiga, lalu kita continue. Oke, no. Nah, langsung kita bisa masuk ke transaksi yang pertama. Untuk transaksi yang pertama, kita lihat di data perusahaannya itu di sini ada bukti pengeluaran kas dengan keterangan pembayaran gaji karyawan pada bulan November 2020. Nah, langkah awal yang kita lakukan yaitu kita ke banking, terus ke spend money, lalu kita pay from account-nya kita pilih cash in bank, use account, lalu tax inclusive kita non checklist. Untuk ceknya kita di sini lihat di nomor yaitu BKK 12-1. Untuk date-nya kita lihat di sini adalah tanggal 1 Desember 2020 dan untuk amount-nya di sini pembayarannya sejumlah 2.500.000. Untuk memo di sini kita pembayaran gaji karyawan bulan November. Nah, setelah itu untuk ACCT-nya di sini kita pilih account expense payable dengan nomor akun 2100 nis account. Nah, jika out of balance-nya sudah 0, berarti transaksinya sudah benar. Baik, untuk transaksi yang kedua yaitu di sini terdapat transaksi voucher kas kecil untuk pembuatan brosur perusahaan untuk keperluan iklan. Nah, dalam Mayop, langkah yang pertama kita lakukan adalah kita klik banking, lalu kita ke spend money. Nah, untuk pay from account-nya kita pilih petty cash, lalu use account, dan untuk cek nomornya tertera di sini V12 strip 1 dan untuk tanggalnya itu 2 Desember 2020 dan untuk amount di sini jumlahnya adalah 675.000. Nah, untuk memo di sini kita tulis adalah pembuatan brosur untuk iklan. Lalu untuk ACCT-nya kita pilih advertising expense, use account. Nah, jika out of balance-nya sudah 0, berarti sudah benar. Dan untuk kita mengetahui jurnal sementaranya, kita CTRL-R. Nah, di sini. Oke, lalu kita record. Baik, untuk selanjutnya itu kita ke transaksi ketiga, yaitu di sini diketahui untuk bukti penerimaan kas pada untuk keterangan pelunasan faktur. Pada akun Mayop, kita pilih sales, lalu kita ke receive payment, dan untuk deposit account-nya cash in bank, lalu di sini customer kita isi diterima dari Tekno Komputer. Dan untuk ID di sini kita ketahui ada di nomor yaitu BKM 12 strip 1.
Dan untuk date-nya yaitu 3 Desember 2020. Untuk amount receipt-nya di sini jumlahnya diketahui adalah 34.100.000. Untuk payment method di sini kita pilih check, lalu use method. Nah, jika out of balance-nya sudah 0, maka kita cek untuk jurnal sementaranya yaitu lalu oke. Setelah itu kita record. Selanjutnya kita ke transaksi yang keempat, yaitu di sini terdapat voucher kas kecil untuk rekening listrik dan rekening telepon. Nah, pada akun Mayop kita pilih banking, lalu kita ke spend money. Nah, di sini untuk pay from account-nya kita pilih petty cash, lalu kita use account. Dan untuk cek nomor di sini kita ketahui di soal yaitu nomornya adalah V12-2. Dan untuk tanggal terjadinya transaksi yaitu pada tanggal 4 Desember 2020 kita ubah. Lalu kita ke memo. Di sini diketahui untuk keterangan rekening listrik dan rekening telepon. Lalu memang kita isi yaitu pembayaran listrik dan telepon bulan November. Dan pastikan amount di sini kita isi dengan jumlahnya itulah 975.000. Lalu untuk ACCT-nya kita pilih expand payable dengan nomor akun 21200. Lalu use account. Nah, di sini out of balance-nya sudah 0 dan untuk mengetahui jurnal sementara yaitu kita klik CTRL lalu oke. Lalu kita record. Selanjutnya di sini ada transaksi dokumen yang kelima yaitu tentang faktur. Untuk tentang faktur, yang pertama kita lakukan adalah kita klik menu sales, lalu kita ke enter sales. Nah, di sini untuk customer kita isi dengan yang diketahui di sana adalah kepada Transkomputer. Nah, dan untuk layout di sini kita ubah menjadi item, lalu oke. Dan untuk date-nya di sini adalah tanggal 6 Desember 2020. Dan untuk invoice-nya kita isi dengan di sini adalah F12-1. Dan di sini ada terms-nya itu COD, kita ubah menjadi in a given of days, lalu oke. Setelah itu kita isi untuk ship-nya. Di sini di soal diketahui adalah 9 kuantinya untuk item 1230P dan 7 untuk item 1A60PC. Yang pertama kita isi adalah 9. Lalu item number-nya adalah 1230P. Dan untuk yang kedua yaitu quality-nya 7. Untuk item number-nya A60PC. Selanjutnya untuk price-nya kita isi sesuai data dokumen yaitu 18 juta. Dan untuk yang kedua yaitu jumlahnya adalah 14 juta.
Nah, setelah semuanya terisi, kita bisa mengecek jurnal sementara, yaitu CTRL. Nah, ini adalah jurnal sementaranya. Lalu kita oke, dan lalu kita record. Selanjutnya untuk transaksi ke-6, yaitu tentang nota kredit. Langkah yang awal kita lakukan dalam pengaplikasian MyWap, yaitu kita klik Sales, lalu ke Enter Sales. Nah, untuk customer di sini kita isi sesuai dengan dokumen, yaitu adalah transkomputer. Dan untuk invoice-nya, kita isi juga sesuai dengan data dokumen, yaitu NK12-1. Untuk tanggal, yaitu tanggal terjadinya, yaitu 7 Desember 2020. Lalu di sini untuk text include-nya kita non-checklist. Dan di sini ada ship-nya. Untuk ship, kita isi dengan awalan min. Nah, untuk dengan awalan min di sini diketahui adalah min 2. Untuk item number 1230P dengan price sebesar 18 juta. Yang kedua yaitu dengan ship min 1, item number-nya yaitu adalah 60 PC, dan untuk price di sini adalah 14 juta. Nah, jika pada baris balance due ini sudah sama nilainya dengan bukti transaksi nota, maka sudah benar, dan lalu kita lanjut ke dalam memasukkan akun sales return ke dalam jurnal. Nah, yang pertama, kita klik tanda panah di item number 1230P. Nah, untuk bagian item information ini, untuk tracking sales ini kita ubah menjadi sales return. Lalu klik use account. Oke. Dan untuk yang kedua, kita ubah juga sales-nya menjadi sales return. Use account. Lalu oke. Nah, setelah semua kita ubah, kita langsung klik record. Nah, setelah klik record ini kita ke register. Nah, untuk di register ini kita klik return strike credit, lalu kita ke apply to sell. Nah, untuk apply to sell di sini ID-nya kita ubah menjadi NK12-1. Lalu untuk tanggal terjadi transaksi adalah tanggal 7 Desember 2020. Dan di sini amount applied-nya kita klik. Lalu sampai di sini out of balance-nya adalah 0, berarti sudah benar. Lalu setelah itu kita klik record. Lalu kita close. Sekarang kita lanjut ke dokumen transaksi nomor 7, yaitu tentang bukti pengeluaran kas dengan keterangan pelunasan faktur. Nah, langkah yang pertama kita lakukan adalah kita ke menu purchase, lalu kita ke pay bills. Nah, pastikan pay from account di sini adalah cash in bank. Lalu jika di sini sudah cash in bank, kita mengisi suppliernya. Di sini suppliernya adalah PT Makmur Jaya. Lalu untuk cek nomor di sini kita isi yaitu dengan BKK 12-2. Lalu untuk terjadi transaksi adalah pada tanggal 9 Desember 2020. Dan untuk amount di sini kita isi dengan jumlah adalah sebesar 23.100.000. Lalu setelah itu kita klik amount applied-nya untuk mata jurnal sementara yaitu CTRLR. Nah, ini dia jurnal sementaranya, lalu oke. Lalu kita klik record.
dokumen transaksi nomor 8 tentang faktur, langkah awal yang kita lakukan adalah kita ke menu purchase, lalu kita klik enter purchase, dan untuk supplier di sini kita ubah menjadi PT Lodan. Jangan lupa untuk tax include-nya kita non checklist, dan untuk purchase di sini diketahui adalah F05. Lalu untuk terjadi transaksi adalah tanggal 10 Desember 2020. Dan untuk terms di sini kita ubah menjadi in a given of days, lalu oke. Nah, setelah itu kita lakukan bill di sini diketahui soal adalah 11 dengan item number 1230P. Dengan price di sini adalah 16 juta. Lalu yang kedua yaitu bill-nya adalah 10 dengan item number A60P. Dengan price di sini adalah 12.500.000. Nah, setelah kita isi, untuk total amount di sini adalah 331.100.000, sudah sesuai dengan jumlah yang ada di dokumen transaksi, berarti sudah benar. Jika kita untuk mengetahui jurnal sementara, nah ini adalah jurnal sementara untuk dokumen transaksi nomor 8, lalu kita klik OK, setelah itu kita klik record. Untuk transaksi nomor 9 di sini adalah tentang bukti penerimaan kas. Untuk mengentri bukti transaksi ini, langkah yang pertama kita lakukan, kita ke menu sales, lalu kita ke receive payment. Nah, di sini pastikan untuk deposit account-nya, kita pilih akun cash in bank. Setelah itu, untuk customer-nya, kita klik di sini adalah diketahui ada transkomputer. Nah, untuk ID di sini diketahui adalah BKM 12-2. Dan untuk date, tanggal terjadi transaksi, yaitu tanggal 12 Desember 2020. Lalu, untuk amount-nya, di sini diketahui amount reserve-nya adalah sebesar 231 juta. Nah, setelah itu untuk payment method-nya kita ubah menjadi cek. Nah, setelah out of balance ada 0, kita mengecek jurnal sementara. Nah, ini ada jurnal sementara untuk transaksi nomor 9, lalu oke. Setelah itu kita record. Kita lanjut untuk transaksi yang ke-10, yaitu tentang nota kontan. Langkah awal yang kita lakukan, yaitu kita ke menu sales, lalu kita ke klik enter sales, dan untuk di sini kita klik customer-nya, lalu kita klik new. Nah, untuk klik new, di sini name-nya kita ubah menjadi penjualan tunai. Dan untuk card ID di sini kita isi dengan C005. Lalu, jika sudah, kita klik OK. Dan setelah itu, text include-nya kita pastikan tidak terchecklist. Dan kita isi di sini customer-nya adalah penjualan tunai. Nah, untuk terms di sini tetap COD. Untuk invoice di sini adalah KN01. Dan untuk terjadi transaksi adalah pada tanggal 13 Desember 2020.
Setelah itu, kita mengisi ship di sini. Ship di sini kita adalah kuantinya adalah 7 yang pertama. Untuk item number 1230P. Dan untuk price di sini adalah sebesar 18 juta. Untuk yang kedua adalah ship-nya adalah 8 dengan item number A60P dengan price di sini adalah 14.500.000. Nah, setelah ini terisi, kita klik record, lalu kita ke register. Nah, order, receive payment-nya untuk customer-nya kita isi dengan penjualan tunai. Dan untuk amount receive-nya kita isi sebesar 26.200.000. Dan untuk payment method-nya adalah cash. Nah, di sini jika out of balance-nya sudah 0, jurnal sementara, kita klik CTRL. Nah, ini adalah jurnal sementara transaksi nomor 10. Lalu oke. Lalu setelah itu kita klik record. Selanjutnya untuk dokumen transaksi nomor 11 yaitu tentang faktur. Langkah yang pertama kita lakukan adalah kita klik sales, lalu kita ke enter sales. Setelah itu customer di sini adalah Tekno Komputer. Setelah itu layout-nya kita ubah menjadi item. Dan untuk terms di sini kita ubah. Untuk payment is due-nya kita in a given of day, dan untuk diskonnya di sini sebesar 10. Dan untuk balance of due days-nya adalah 30. Dan untuk diskonnya adalah sebesar 2%. Lalu klik OK. Selanjutnya, invoice-nya kita ubah. Di sini adalah F12-2. Dan untuk tanggal kita isi sebesar, untuk tanggal kita isi yaitu 18 Desember tahun 2020. Dan untuk ship-nya di sini yaitu kuanti yang pertama adalah 6 dengan item number 1230P. Dan price-nya di sini adalah sebesar 18.500.000. Dan untuk ship yang kedua yaitu 4. Untuk item numbernya 60 PC dengan price di sini adalah 15 juta. Nah, di sini total amount-nya sudah sama dengan jumlah di dokumen, yaitu dokumen faktur yaitu sebesar 188.100.000. Setelah itu, jika untuk kita melihat jurnal sementaranya, kita klik CTRLR. Nah, ini jurnal sementara dokumentasi nomor 11, lalu oke. Setelah itu kita record. Lanjut untuk transaksi yang ke-12 yaitu tentang bukti pengeluaran kas. Di sini dibayarkan kepada PT Lodan dan untuk keterangan pelunasan faktur. Langkah yang pertama kita lakukan, kita klik menu purchase, lalu kita ke pay bills. Nah, di sini pastikan pay form account di sini terisi dengan akun cash in bank. Lalu supplier di sini kita isi dengan PT Lodan. Nah, untuk cek nomor di sini adalah BKK 12-3. Dan untuk tanggal transaksi adalah 19 Desember 2020. Lalu untuk amount di sini ditulis dengan jumlah yang ada di dokumen transaksi yaitu sebesar 286 juta. Nah, lalu setelah itu
kita ke amount plate, lalu kita tap. Nah, di sini out of balance sudah 0 dan kita melihat jurnal sementaranya yaitu, nah ini jurnal sementara dokumentasi nomor 12, lalu oke. Setelah itu kita record. Lanjut ke transaksi yang ke-13 yaitu di sini ada transaksi voucher kas kecil yang dibayarkan kepada Tuan Adrian. Nah, langkah yang pertama yaitu kita langsung aja klik banking, lalu kita ke spend money. Nah, pastikan pay from account ini kita ganti menjadi petty cash. Lalu use account. Dan di sini cek nomornya adalah V12-3. Dan tanggal terjadinya transaksi adalah tanggal 20 Desember 2020. Lalu amount di sini sebesar jumlahnya adalah 800.000. Dan untuk memo kita isi dengan price. Nah, setelah terisi price-nya, lalu untuk ACCT kita pilih dengan akun Adrian Drawing, yaitu dengan nomor akun 3.200 Adrian Drawing, lalu use account. Nah, di sini out of balance-nya sudah 0, maka kita lihat jurnal sementaranya ini untuk transaksi nomor 13, lalu kita klik record. Selanjutnya yaitu dokumen transaksi yang ke nomor 14, yaitu tentang bukti pengeluaran kas dibayarkan kepada Bank Permata Bandung untuk pembayaran angsuran bulanan. Langsung kita ke akunnya, yaitu kita klik banking, lalu kita ke spend money. Setelah itu, pay from account, pastikan kita pilih dengan cash in bank. Lalu untuk cek di sini, kita tulis BKK 12-4, dan untuk tanggal terjadi transaksi tanggal 24 Desember 2020, dan amount-nya kita tulis 19 juta. Lalu untuk memo di sini kita tulis dengan pembayaran angsuran Bank Permata. Dan untuk ACC di sini kita tulis dengan Bank Permata Loan dengan nomor akun 22100 dan interest expense. Nah, dan setelah ini out of balance-nya menjadi 0 dan kita untuk mengecek jurnal sementaranya. Nah, ini adalah jurnal sementara transaksi nomor 14, lalu kita record. Kita lanjut untuk transaksi dokumen yang ke-15, yaitu yang terakhir, yaitu tentang faktur. Langsung saja kita klik menu purchase, lalu kita ke enter purchase. Nah, untuk supplier di sini kita isi adalah CV Setiabudi. Lalu untuk term di sini kita ubah, untuk payment is due-nya kita isi in a given of days, dan discount days-nya tetap 0, dan balance due days-nya adalah 30, dan diskonnya tetap 0%, lalu kita klik OK. Nah, untuk purchase di sini kita isi dengan F06. Nah, lalu setelah itu untuk date-nya, tanggal terjadi transaksi yaitu pada tanggal 26 Desember 2020. Langsung saja kita ke bill. Untuk di bill di sini adalah diketahui adalah 12 kuantian pertama dengan item number
1230P dengan price di sini adalah sebesar 16.400.000. Lalu yang kedua dengan bill 11 dengan item number A60PC dengan price di sini kita ubah menjadi 12.400.000. Nah, baik di sini total amount-nya adalah sudah sama dengan jumlah yang ada di dokumen transaksi. Nah, lalu kita cek jurnal sementaranya yaitu, nah ini jurnal sementara transaksi nomor 15, lalu oke, setelah itu kita record. Baik teman-teman, di sini kita sudah menyelesaikan transaksi pada PD Pelangi dari transaksi pertama sampai dengan transaksi 15. Dan selanjutnya yang kita lakukan jika kita memeriksa neraca saldo yaitu kita klik report, lalu account, dan di sini kita pilih trial balance, lalu kita klik customize. Nah, pastikan select period-nya adalah Desember, lalu kita display. Nah, ini adalah trial balance yang tadi kita kerjakan, yaitu transaksi yang tadi kita kerjakan. Lalu kita close. Mungkin video part 2 ini tentang mengentry transaksi pada aplikasi My Accounting sampai di sini saja. Mohon maaf bila saya ada salah-salah kata dan semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman yang menontonnya. Sampai berjumpa lagi di video part selanjutnya. Maaf, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.